Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين, yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Teman-teman, syariat Islam telah jelas memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Dalam ayatnya Allah menyebutkan, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang berlaku secara umum untuk seluruh manusia di muka bumi, tanpa terkecuali. Dan dalam perkembangannya, makanan halal ini juga banyak diminati dan dicari oleh orang-orang non-muslim. Lantas, bagaimanakah kita sebagai umat muslim sendiri? Apakah sudah benar-benar memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari? Eits, tidak hanya makanan dan halal minuman saja nih yang harus diperhatikan. Kosmetik, obat-obatan, fashion, bahkan pariwisata yang kita kunjungi juga harus diperhatikan dari segi halal dan thayyibnya. Nah teman-teman, perkembangan industri halal secara global mengalami kemajuan, mulai dari industri makanan itu sendiri, merambah hingga ke industri lainnya, seperti industri keuangan, kosmetik, fashion, pariwisata, dan sebagainya. Banyak negara menjadikan prospek industri halal sebagai lini bisnis untuk kedepannya. Menurut Global Islamic Economy Indicator, Indonesia menempati urutan keempat dari 73 negara yang mendukung para pengusaha dalam menjalankan prinsip ekonomi yang islami. Indikator tersebut berdasarkan kriteria untuk mengatasi kebutuhan perdagangan global yang substansial, khususnya produk halal, serta peluang dalam industri wisata syariah. Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Nah, pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif juga terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui produk domestik bruto atau PDB. Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 3,8 miliar US dollar setiap tahunnya. Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal itu. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Indonesia, negara yang kaya dari sisi sumber daya manusia. Indonesia, negara yang kaya sumber daya alam sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang besar tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri di Indonesia, baik industri pariwisata, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan, menjadikan Indonesia sebagai standar dalam peminatan sektor industri halal. Di samping potensi, tentu ada juga tantangan yang harus dihadapi, baik dari internal maupun eksternal. Tantangan eksternal seperti banyaknya negara pesaing dan belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Adapun tantangan internalnya, yakni masih kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Namun tantangan ini tidak menjadi alasan untuk menyerah. Justru dengan melihat potensinya, kita harus lebih semangat lagi untuk mengoptimalkannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sebagai pemuda dan pemudi Indonesia untuk bersama-sama memajukan industri halal Indonesia yang lebih baik lagi.